Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi di kanal Sarjana Terapan Sistem Informasi Geografis Universitas Gadjah Mada. Kali ini kita akan belajar membuat model bentuk lahan 3 dimensi menggunakan software Blender. Melalui software ini, nantinya kita dapat menampilkan berbagai bentuk lahan secara 3 dimensi, baik itu bentuk lahan vulkanik, struktural, fluvial, karst, eolin, maupun bentuk lahan yang lainnya. Bagaimana cara membuatnya? Langsung saja kita mulai. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah instalasi software Blender. Kita bisa langsung googling, download Blender atau menuju ke laman www.blender.org/download. Hal yang menarik, software Blender ini adalah software open source atau gratis, dan kita bisa mendapatkannya secara full version. Selanjutnya kita menuju ke laman github.com untuk mendapatkan ekstensi atau add-ons berupa Blender GIS. Kita harus login dulu, membuat akun, lalu kita bisa search Blender GIS. Lalu pada menu Code, pilih Download Zip dan tunggu hingga proses download selesai. Kemudian, buka software Blender yang sudah terinstall. Kira-kira penampakannya akan seperti ini. Untuk menginstal Blender GIS, buka Preference, pilih Add-ons, lalu Install, dan pilih di mana direktori kita menyimpan file zip dari Blender GIS. Cek 3D View Blender GIS pada Add-ons, sehingga menu GIS sudah muncul dalam Windows. Seperti ini penampakannya. Lalu klik Preference, dan kita pilih folder di mana kita akan menyimpan file cache kita saat kita processing menggunakan software Blender. Buat folder baru di direktori yang kita inginkan, lalu semua file cache saat processing akan tersimpan dalam folder tersebut. Saat semua proses selesai, kini kita siap untuk membuat model 3 dimensi menggunakan Blender GIS. Pilih GIS, lalu Web Geodata dan Basemap. Di situ akan ada beberapa pilihan seperti Google, Bing Satellite, atau S3 Satellite. Untuk kali ini saya coba memilih menggunakan Google Satellite. Lalu akan nampak seperti ini. Ketik G pada keyboard untuk mencari lokasi yang kita inginkan dan atur zoom levelnya sesuai yang kita butuhkan. Seperti ini misalnya penampakan dari Google Satellite di Gunung Semeru. Apabila data yang kita inginkan kurang bagus, kita bisa menggantinya dengan dataset satelit yang lain. Kita bisa klik Escape atau ESC, lalu pada Basemap kita bisa ganti menggunakan Bing Satellite. Seperti ini misalnya. Karena datanya kurang bagus juga, kita bisa ganti dengan pilihan yang lain. Misalnya menggunakan S3 Satellite. Nah, dibandingkan dua dataset yang lain, data ini rasanya lebih bagus dan lebih jelas gambarnya. Jadi saya putuskan menggunakan data ini. Kemudian ketik E pada keyboard untuk mendapatkan ekstensi data yang ingin kita buat model 3 dimensi sesuai dengan zoom level kita. Penampakannya akan seperti ini. Kemudian klik GIS, Web Geodata, dan Get SRTM. Kita akan melakukan overlay antara data satelit dengan data digital elevation model, sehingga terbentuk model 3 dimensi seperti ini.
Pilih Modifier Properties, lalu pada Strength kita bisa naikkan levelnya. Tekan tombol Tab atau pilih Edit Mode, lalu select All, klik kanan dan Subdivide. Hasil ini akan membuat kesan 3 dimensi terrain atau topografi menjadi lebih halus. Akan nampak kesan shading pada igir dan lembah yang sebelumnya tidak ada. Proses ini akan meningkatkan ukuran file, tetapi juga meningkatkan kualitas dari model 3 dimensi yang kita buat. Kemudian pilih Apply pada Modifier Properties untuk mengaplikasikan efek yang telah kita tambahkan. Kemudian kita menuju ke Edit Mode, lalu pilih menu Extrude Region. Akan muncul tanda plus, lalu kita bisa tarik. Kita sesuaikan ekstensinya di situ. Untuk membuat permukaan bawah menjadi datar, ketik S, Z, dan 0 secara bersamaan. Selanjutnya kita kembali ke Edit Mode, lalu kita pilih Face Select, lalu kita klik tombol Shift, Alt, dan klik kiri secara bersamaan, sehingga muka bagian kiri kanan dan bawah dari model 3 dimensi kita dapat terpilih, seperti ini. Kemudian pilih Material Properties, lalu klik tanda plus dan tambahkan New. Lalu pada Base Color, kita ganti menjadi Gradient Texture. Lalu kita klik Assign, sehingga warna muka atau tampilan pada bagian kiri, kanan, samping, dan bawah dari model 3 dimensi kita berubah menjadi gradien sesuai yang kita setting sebelumnya. Untuk mengatur pencahayaan model 3 dimensi kita bisa memilih Viewport Shading. Lalu kita pilih Diffuse Color, sehingga warna yang terlihat akan lebih realistis, sesuai dengan citra satelit dan cahaya yang datang. Kita bisa mengatur lebih jauh mengenai arah datang cahaya, ketinggian, dan sebagainya pada menu-menu ini. Model 3 dimensi kita telah selesai kita buat dan siap untuk kita ekspor. Klik Select pada model 3 dimensi kita, lalu pilih File, Export, dan pilih ekstensi FBX. Untuk mengaktifkannya, pilih pada Edit, lalu Preference, dan pada Add-ons bisa kita search Import Export pada format FBX. Aktifkan dengan mengklik tanda centang atau check. Kemudian ekspor bisa kita lakukan. Pilih direktori sesuai yang kita inginkan, berikan nama, lalu pada Path Mode pilih Copy, lalu aktifkan kode di sebelah kanannya Embed Textures dan Limit to Selected Object. Lalu kita bisa langsung klik Export FBX.
buka direktori di mana kita menyimpan file FBX, lalu double klik kiri pada file FBX kita, dan secara otomatis dia akan dibuka melalui Windows 3D Viewer. Tunggu sesaat hingga model bentuk lahan 3 dimensi kita terbuka. Seperti ini. Model bentuk lahan 3 dimensi kita telah selesai. Bisa kita tambahkan efek, lalu mengatur pencahayaannya agar kesan 3 dimensi lebih realistis. Sekian tutorial ini, terima kasih atas perhatiannya, semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini agar dapat memberikan manfaat lebih luas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.